Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah kebakaran maupun musibah-musibah yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara rinci, ataupun musibah makar, baik makar terhadap pasangan, keluarga, rumah tangga, negara, seperti itu. Karena pada dasarnya makar adalah perbuatan yang sistematis yang intinya adalah merugikan orang lain dan bahkan menghancurkan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handetonan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Pada pagi hari ini alhamdulillah sahabat Pusaka Jawa, Al-Fakir bisa membuat video ini. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan menjadikan satu ladang ibadah fi dunia wal akhirah. Sa'idun fi dunia wa sa'idun fil akhirah. Baik bahagia untuk saya maupun anak cucu saya di dunia maupun di akhirat. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka yang cukup antik, unik, dan elegan. Ya, dan jelas pusaka ini dibuat untuk sebagai piandel. Piandel artinya adalah sifat kandel. Sifat kandel adalah untuk menambah keberanian. Ya, angger gurune aku ngomong almarhum Pak Slamet Kak Batir melakukan melaku. Ya. Maksudnya bagaimana Mas Oo? Kanca melaku, kanca teman untuk jalan kan banyak. ATM, mobil, motor, ya kan, mereka mempunyai fungsi masing-masing. Pusaka pun sama, sebagai teman untuk jalan, ya, hanya sekedar untuk teman. Dan adapun hasilnya yang kita rasakan dan kita rasakan, kita menikmatinya, itu hanya kita yang merasakan, dan itu dikembalikan oleh kersaning Gusti Allah, kersaning Tuhan yang Maha Esa, atas kehendak Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti hanya sahabat Pusaka Jawa mau ke Jakarta, mau pakai mobil, mau pakai motor, ya, mau bawa ATM atau tidak. Karena pada dasarnya ya, kenyamanan seseorang itu tergantung juga levelnya. Ya, Anda mau pergi ke Jakarta, mau ditemani si Fulanah wong wadon ayu, silahkan. Mau nggak ditemani ya silahkan. Nah, tapi kalau kita umumnya kita berpergian jauh, kita banyak temennya kan enak. Nah, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, yang akan saya babar adalah satu bilah jimatan yang cukup lumayan antik, unik, dan langka. Bilahnya apa Mas O? Oke. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, yang Anda lihat saat ini adalah warongkonya warongko sandang walikat. Warongko sandang walikat, kalau orang Bali ataupun orang Jawa Timur kadang bilang kojongan. Warangka sandang walikat tergolong warongko yang sangat sepuh, karena pada di ukiran candi-candi zaman Mojopahit pun kebanyakan orang-orang terdahulu memakai warongko sandang walikat. Kenapa mereka banyak menggunakan warongko sandang walikat? Karena praktis dan juga dipandang pun enak. Kenapa praktis? Kalau dibuat untuk berpergian, disengkelitkan di sini, ini yang besar ya, itu tidak mengganggu baju, dan cukup sederhana tampilannya. Warongko sandang walikat juga kadang ya, sekarang ini dijadikan warangka wayuhan atau warangka kedua. Ya, walaupun juga ada yang warongko utama. Artinya begini,
Kadang orang punya satu keris, warongkonya ada 2 atau 3. Entah itu ladrang Ngayogyakarta, Branggah ya, atau ladrang Surakarta, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya. Jadi warongko Sandang Walikat atau Kojongan itu sudah tergolong warongko yang sangat sepuh stylenya atau modelnya ya. Jadi kalau untuk warongko kayak model ladrang, kayak Branggah itu kan sesudahnya warongko Sandang Walikat seperti itu. Apalagi yang Surakarta, Branggah itu kan lahir setelah adanya kerajaan Mataram Islam, yaitu Mataram Senopaten atau Panembahan Senopati sekitar tahun berapa? 1400-an ya, 1400-an seperti itu. Nah, sedangkan Mojopahit tahu sendiri bisa 1000 berapa? Mojopahit 1200 lebih. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pusakanya apa kita ambil bila pusakanya? Bismillahirrahmanirrahim. Pusakanya coba saya ukur. Pusakanya sederhana tapi wingit. Sahabat Pusaka Jawa tuh. Dan ini mempunyai banyak keistimewaan. Nanti kita bebar ya. Kita ukur panjang bilahnya ini adalah sekitar 11 cm, sahabat Pusaka Jawa. Jadi dikatakan jimatan di bawah antara 15 cm sampai ke bawah. Ini adalah tergolong jimatan. Kita ukur lebar bilahnya. Lebar bilahnya 1 cm atau kurang lebih sekitar 1 jari saya ini. Ya. Kemudian kita lihat pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya ini adalah Anggabah Kopong. Karena biasanya untuk dapur-dapur seperti ini rata-rata Anggabah Kopong. Ini dapur apa sih nanti dulu kita jelaskan dulu tentang ukuran-ukurannya. Kemudian kita bahas tentang gonjonya. Ini adalah gonjonya gonjo iras, sahabat Pusaka Jawa. Artinya gonjo yang menyatu langsung dengan bilah. Gonjo yang menyatu dengan bilah biasanya menandakan dapur-dapur untuk keris yang sepuh dan keris yang sangat sepuh. Ya, kan ada gonjo yang gampang lepas pasangan itu kayak cincin seperti itu. Nah, ini adalah gonjo iras, gonjo yang menyatu pada bilah. Paling pembatasnya adalah dengan dikasih geret sama sang empu seret bahwa ini pembatas-batasan gonjo. Kemudian kita lihat di sini juga masih terlihat, sahabat Pusaka Jawa, ada pecetannya di sini. Ya, gandiknya ini lugas, bilahnya pipih. Dengan ukurannya seperti ini agak lebar. Ya, bilahnya ini agak lebar. Ini adalah betok brojol. Sahabat, jadi ciri-ciri dari pusaka keris betok brojol adalah bilahnya yang lurus, kemudian gandiknya polos, itu saja. Tapi karena ini betok, jadi bilahnya agak lebih lebar daripada bila-bila keris yang pada umumnya. Loh, ini kok cuma 1 cm Mas Oh, tapi dengan melihat style dan garapnya, ya pasikutannya, ini igunya betok brojol. Ya, jadi yang namanya betok itu biasanya lebih lebar bilahnya daripada keris-keris yang umum. Dengan ukuran yang sangat kecil ini, yang sangat praktis dimasukkan ke kantong maupun ke kantong saku celana maupun baju muat ataupun di tas lebih nyaman lagi seperti itu. Ini sangat efisien. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sekarang kita bahas tentang pamornya. Pamornya ini cukup istimewa, sahabat Pusaka Jawa. Ya, pamornya ini kalau kita lihat dari dekat, ini ada semacam garis-garis yang sangat lembut, yaitu 0,2 mm. Ya, itu tidak putus dari pangkal sampai ke ujung bilah. Ini kalau di sini mungkin nggak begitu terang ya, tapi kalau di sini terang sekali, jelas. Nah, ini ikutnya adalah pamor miring, sahabat Pusaka Jawa, dan juga ini adalah tergolong pamor pemilih. Artinya pamor yang tidak semua orang bisa memilikinya. Pamor apa ini? Ini adalah pamor merambut. Bentuknya seperti rambut, garis yang lurus ya, dari pangkal bilah sampai ke ujung bilah itu terus lurus. Nah, kalau garisnya yang terputus-putus itu banyumili. Kalau ini merambut. Nah, pamor merambut tergolong pamor yang jarang orang memilikinya. Ya, di samping pembuatannya yang cukup susah, karena kenapa pembuatannya cukup susah? Garisnya 0,2 cm. Kalau garisnya lebih tebal lagi, yang 0,5 cm, ikutnya adek sapu.
Jadi sahabat Pusaka Jawa harus bisa teliti mana pamor merambut, mana pamor adeg sapu, mana pamor banyu mili. Banyu mili garisnya ada yang lurus dan juga ada yang terputus-putus, tapi menjadi satu dalam satu bilah. Itu banyu mili. Nah, kalau untuk adeg sapu itu garisnya dari bawah sampai ke atas lurus, tapi dia lebih tebal. Tebalnya bisa 0,5 mm. Kalau merambut itu lebih halus lagi, 0,2 mm ya, 0,2 mm dan tidak terputus. Makanya saya bilang untuk merambut ini pembuatannya cukup susah. Jadi untuk pamor-pamor merambut seperti ini hanya dilakukan oleh empu-empu yang cukup profesional, ya kan? Apalagi dengan bila yang cukup kecil seperti ini pastinya membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi. Kemudian sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bahas tentang pamor merambut juga ada spesifikasinya. Kita raba dulu. Nah, ini kalau kita raba ini sangat halus, berarti ini ikutnya pamor merambut yang halus. Ada pamor merambut yang tipis 0,2 tapi di kayak gini nyekrak atau kasar, itu namanya pamor merambut ngawat, seperti kawat. Nah, ini tidak, ini yang halusnya. Oke. Tua atau angsa dari pamor merambut adalah sebagian pencinta keris beranggapan sebagai untuk tolak bala. Baik dari bangsa manusia maupun dari tetangga sebelah. Tetangga sebelah bentuknya apa, Mas? Tetangga sebelah bentuknya dari ilmu hitam seperti santet, gendam, pelet, kemudian guna-guna. Pokoknya yang hal-hal yang tidak di luar nalar. Yang menyebabkan orang intinya sakit dan menjadi tidak baik. Nah, di sini doa dari sang empu yang disematkan pada bilah pusaka betok brojol ini adalah agar si pemilik dapur keris ini memang agar terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di situ ada dua, yaitu protek ACDC, yaitu dari manusia dan dari tetangga sebelah. Kalau dari manusia apa? Pada dasarnya ilmu gendam dan itu juga dari manusia, tapi kan itu lebih ke arah lewat energi atau magic. Ya, karena pada dasarnya mereka tetangga sebelah itu kan bentuknya energi. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kemudian kalau dari manusia adalah dari bangsa fitnahan. Umpamanya ketika kita mempunyai satu kelebihan baik secara paras, wajah, muka, ataupun kelebihan mempunyai ilmu yang banyak, jadi orang pinter, kemudian kita mempunyai kedudukan yang tinggi, kemudian orang membuat satu fitnah agar orang menjatuhkan kita. Banyak orang menjatuhkan kita dengan berbagai macam cara, ya kan? Nah, tapi sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, di bilah pusaka ini kita dijauhkan bahkan sampai ke tingkat fisik. Umpamanya dia mau bermain kasar dengan cara memukul atau main belakang, insya Allah Allah akan memberikan perlindungan. Tadi sebelum saya bikin konten saya cek juga energinya memang untuk perlindungan, full perlindungan. Jadi betok brojol ini memang diciptakan full perlindungan. Kemudian yang bikin istimewa sahabat Pusaka Jawa, di bilah pusakanya ini pejetan atau orang Malaysia bilang picitan. Pejetannya ada berapa kita hitung ya? Tak raba ya. 1, 2, 3. Di sini ada 3. Ini jegungan seperti pejetan jempol. Ini. Kalau orang bilang biasanya di sini itu biasanya kalau yang pejetan itu ada fingerprintnya atau sidik jari, ya. Keris-keris pejetan begini sahabat Pusaka Jawa, siji loro kadang gini, empu dulu itu pegang-pegang begini bentuknya. Masa sih Mas? Oh kok masa? Masih banyak orang-orang yang sakti kok. Ya jangankan pakai tangan, pakai lidah yang besi yang membara aja masih bisa. Saya pelakunya. Saya pernah belajar ilmu itu tahun 2001 sama orang Jogja, guru saya orang Jogja. Jadi gini ini kan panas merah tuh, kita jilatin aja gini, nyepuh pakai lidah gini ya. Nah, apalagi dengan tangan yang lebih kulitnya secara ini lebih daripada lidah ya. Jadi jika kita mempunyai satu kemauan dan kita meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tata cara dan keilmuan tertentu, bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, keris pejetan biasanya dulu konon katanya pemakai jari di gini.
Makanya kadang di keris pejetan muncul sidik jari atau fingerprint dari sang empu tersendiri. Ya, itu. Ini kalau kita lihat dari sini, ini jelas cekungan-cekungannya 1, 2, 3. 3. Ya, sahabat pusaka Jawa. Jadi ini ada 3. Kenapa 3 Mas O? Ya karena ini bilanya cukup pendek. Kalau sampai 5 kan kecil-kecil kali gini kan. Nah, ini kan jadi empu itu juga membuat pejetan juga sesuai dengan panjang bilahnya. Semakin panjang bilah itu kemungkinan untuk pejetannya semakin banyak. Kayak sekarang kita bahas tentang makna filosofi dari dapur keris lurus. Dapur keris lurus adalah melambangkan ketauhidan, melambangkan kekuatan iman dan keteguhan hati. Agar kita dalam menghadapi persoalan hidup ini kita tetap bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya lebih melambangkan ke vertikal. Masalah banyak datang, entah itu masalah besar atau masalah kecil, tapi kalau bisa masalah kita tempatkan di luar, jangan di dalam. Bayangkan saja itu masalah seperti orang. Ini AC belum mati ya. Bayangkan saja ini masalah seperti orang datang. Terus kau bilang saja, masalah kau mau datang tiap hari, tiap detik, kamu tidak akan mengganggu urusan saya dengan Tuhan saya. Kamu tidak akan pernah mengganggu ketauhidan saya kepada Tuhan saya. Terserah kau, enyah kau, hilang dari mukaku. Ini seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan dengan lambang makna filosofi keris lurus kita tetap bertauhid kepada Tuhan Yang Maha Esa walaupun kadar iman seseorang itu up and down, naik turun. Setidaknya kita mendapatkan keberkahan dari sang empu dengan lambang-lambang tertentu, karena keris adalah maknanya sinengker ingkang aris, kebijaksanaan yang disembunyikan. Di dalam bilah keris banyak makna filosofi yang disembunyikan oleh para leluhur kita, mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang bagaimana, look 1 bagaimana, look 2 bagaimana, look 3 bagaimana, dan seterusnya, dan lurus bagaimana. Ya, nah seperti itu. Jadi, yang ketiga saya bahas tentang makna filosofi dari betok brojol serta tuahnya. Betok adalah salah satu dapur keris yang cukup tua, sangat tua, di mana di candi-candi rata-rata lambangnya ini betok. Memakai keris-keris betok. Ya. Ciri-ciri betok biasanya bilanya lebar, tingginya tidak jauh, tidak lebih dari sekitar antara mungkin bisa sepertiga atau setengahnya keris normal. Ya. Kemudian brojol mempunyai makna banyak. Ada yang mempunyai makna brojol keluar atau lahir, melambangkan satu kesucian, di mana ketika kita lahir di dunia ini berarti kita mulai menentukan nasib kita, ya, menjalankan takdir-takdir kita di dunia ini dengan baik, dengan modal suci putih, tidak penuh dengan dosa awal. Jadi hendaknya kita fitrah. Ketika kita setelah beranjak dewasa, umur semakin bertambah, kita jangan lupa. Kita dulunya putih, jangan banyak diwarnai oleh warna-warna yang kurang bagus. Mungkin seperti itu. Atau tindakan-tindakan yang dilarang syariat, agama maupun negara. Nah, kemudian ada yang memaknai lagi brojoli atau mengeluarkan sesuatu. Artinya, kita hidup di dunia ini, baik kita diam, gerak, tidur, baringan, masalah datang. Setiap permasalahan yang datang kepada kita, kita dapat jalan keluarnya dengan mudah. Itu ada yang mengatakan makna filosofi dari dapur keris brojol. Ya, jadi sangat penting sekali bagi setiap manusia agar dalam menghadapi kehidupan ini kita bisa mendapatkan satu kemudahan-kemudahan. Entah itu kita kemudahan dalam mencari rezeki, kemudahan dalam memecahkan satu permasalahan, baik di diri sendiri, di keluarga, maupun di skup yang lebih luas lagi. Jadi, besar harapan dari sang empu dengan memberikan nama dengan nama dapur brojol, agar si pemilik dapur brojol itu segala sesuatunya dimudahkan. Harapan dan cita-citanya dimudahkan, dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekarang kita rangkum sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau kita bicara tentang betok brojol eranya era apa Mas O? Kalau kita lihat dari tampilan pasikutannya yang seperti ini, sahabat pusaka Jawa, ya, ini cukup sepuh. Ya, dilihat dari material besinya,
ya kan. Kemudian dari bentuk kaku-kakunya ini kemungkinan estimasinya adalah sekitar era zaman Hindu Buddha ini. Ya, kita bisa lihatlah kerajaan-kerajaan Hindu Buddha, Majapahit Hindu. Zaman-zaman kerajaan Buddha ya sekitar kayak Segaluh juga, ya seperti itu. Di bawahnya Kahuripan, ya kan, banyak di ini. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita rangkum makna filosofi dari dapur keris betok brojol pejetan atau picitan. Adalah agar si pemilik dapur keris ini mendapatkan perlindungan baik dari manusia, baik dari tetangga sebelah, baik physically maupun non-physically. Serangan dari fisik maupun serangan dari non-fisik, yaitu seperti ilmu sihir, gendam, guna-guna, santet, teluh, dan lain sebagainya. Yang tidak bagus-bagus. Yang physically adalah bisa main fisik. Ya. Kemudian dengan pejetan ini jelas keris-keris pejetan rata-rata adalah keris-keris isoteri atau keris-keris yang dipakai untuk diambil sisi tua, angsarnya, powernya. Ya, ini sebelum saya cek memang energinya lebih ke arah perlindungan, full perlindungan, ya kan. Di sini ada pamornya adalah pamor merambut. Pamor merambut pembuatannya cukup sulit karena garisnya 0,2 mm dari pangkal sampai ke ujung, tidak boleh putus. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kenapa dari awal video ini saya bilang ini adalah buat teman jalan? Karena begini, kita di jalan itu kadang menemukan orang jahat yang maaf, mungkin begal, perampok atau yang lain sebagai pencopet. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan. Ya, dengan doa-doa Sang Empu yang disematkan pada bila pusaka ini. Yang mengabulkan keselamatan itu siapa? Tuhan Yang Maha Esa. Kita hanya syariatnya. Kan tadi saya bilang teman jalan. Anda mau ke Bali pakai pesawat, itu teman jalannya pesawat. Ya kan? Anda mau ke Australia nggak pakai ATM, duitnya nggak dipakai duit cash, nggak ada, tapi kan ada di ATM, ya sama saja. Intinya begitu. Kris kalau dianalogikan seperti ATM, sesuai fungsi. Duitnya laka kayak duitnya hanya bentuk ATM saja, tapi bisa dirasakan manfaatnya. Ketika kita bayar ke mall, kita gesek bisa. Loh kok bisa? Padahal nggak bawa duit cash, itu ATM. Kris pun sama. Kita bawa bilahnya saja, tapi ternyata di tengah jalan ada orang jahat, nggak mempan dan sebagainya. Manfaatnya seperti itu. Ya, jadi tapi kita kembalikan bahwasanya semua terjadi itu karena Tuhan Yang Maha Esa. Kersane kadang kita punya ATM nggak taunya jaringannya rusak, error, makanya tidak berfungsi. Nah, pusaka ya sama, bisa berfungsi bisa tidak, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika kita mempunyai pusaka dan kita sudah diselaraskan, setidaknya kita bisa pakai. Ya, kita bisa merasakan, lebih banyak merasakannya. Kita sudah tahu passwordnya, kita sudah tahu cara penggunaannya, perawatannya. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Oke. Dari saya itu saja, sahabat Pusaka Jawa. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika ada buat PR, jika ada makfuan minta dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.